Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik Eh, dan berusaha terus tetap semangat. Semangat ya. Oke. Meskipun kayak habis kurang sehat nih. Semangat masih setengah-setengah. Oke. Jaga kesehatan dulu. Baik guru, mau maaf ini saya panggil guru saya Ya, supaya lebih akrab karena kita sudah terbiasa panggil guru ini. siap-siap. Oke. Jadi di sini saya akan minta waktu luangnya ini sesuai dengan pembicaraan kita minggu lalu bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik ini. Jadi nanti di sini supervisi akademiknya ini sebuah proses yang memberdayakan ya, memberdayakan dan juga berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar kita, ya mengajar kita dan apa yang ingin pencapaian tujuan pembelajaran kita ini harapkan gitu. Jadi nantinya pada tahap akademik ini ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yaitu pertama ini hari ini kegiatannya tahap pra observasi. Nah, kemudian nanti ada observasinya di kelas. Setelah itu ketiga itu pasca observasi. Setelah observasi, setelah mengajar, kita akan runding lagi di sini dalam paskanya. Jadi itulah kira-kira nanti pelaksanaannya supervisi akademik percakapan kita untuk pertama ya. Nah kita lanjut saja di pra observasi ini. Kita berbincang-bincang santai saja ya, santai saja, tidak usah perlu tahu kita kan. Jadi saya ingin mau lihat kesiapannya guru ini nanti dalam pelaksanaan observasi sebelum kita guru observasi di kelas mengajar. Ya. Jadi perlu ada persiapan ini saya tanyakan. Jadi di sini saya sebagai supervisor, sebagai kepala sekolah nanti akan mengobservasi pembelajaran, yaitu seperti kira-kira menurut yang saya observasi pembelajaran nanti. Nah lanjut ya, kira-kira menurut guru dari setelah saya bicarakan tadi tentang supervisi akademik dari 3 tahap tadi itu, percakapan kita ini apa yang bisa nanti diharapkan nanti Guru dari percakapan kita, apa yang bisa diharapkan? Ya, tentunya dari percakapan ini kami bisa mendapatkan solusi ya, Ya. tentunya dari supervisor toh. Ya, Karena saya khususnya mungkin masih harus banyak belajar gitu ya, dalam hal mentransfer ilmu kepada peserta didik. Apalagi kita di tempat seperti ini seperti apa namanya, kalau biasa istilahnya jadi jangkar gitu. Oh iya jangan. Jangkar di tempat, sehingga kasihan kalau masalah kita mau belajar di apa namanya, Dunia maya. di dunia maya biasa terkendala dengan jaringan. Ya, jaringan. Terus kalau kita kasih mau ikut apa namanya pelatihan di langsung secara langsung, kita juga terkendala dengan jarak, sehingga kita jadi jangkar di sini. Nah, tentunya dalam hal ini harapan saya bisa dapat menambah ilmu gitu. Baik. Ya, dalam hal, karena walaupun kita sudah melalui apa namanya jenjang pendidikan kita, tentunya lama kelamaan tentunya juga itu akan hanya begitu, seperti biasa kalau HP digunakan terus menerus akan lowbat, begitu juga manusia tentunya perlu masukan begitu. Ya, oke. Jadi harapannya Guru tadi ini menambah pengetahuan lagi ya, ilmu dan juga agar lebih meningkatkan lagi ya
porsinya ya sebagai guru di saat dalam proses mengajar kepada siswa ya. Dan dari kendala tadi ya, ini mau belajar karena mungkin aksesnya jauh ya, Iya. dari kota ke sini dengan juga jaringan gitu. Kendala jaringan. Oke. Tapi dari kendala itu tidak mematahkan semangat ya. Iya. Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Oke. Baik. Lanjut nih guru. Kapan nih kira-kira waktunya? Kira-kira kapan nih waktunya, kesiapannya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Saat saya mau observasi kapan ada waktunya? Observasi. Ya kapan? Kira-kira mau direncanakan kapan? Kalau saya sih secepatnya, karena saya cepat ingin belajar begitu. Oh, Cuman secepatnya, karena ya, ya. kalau apa namanya, untuk hari besok, Besok? seperti saya bilang tadi, kalau kita mau belajar itu kan kalau tidak lengkap siswa tidak Ya, bagus. tidak bagus. Oke. Nah, terkadang kan sekarang apalagi di bawah ini di tempat yang saya bilang tadi yang kawannya itu Ya, siswa. lagi mengadakan pesta. Ya, Nah, itu sulit sekali, sangat sulit, seperti biasa sangat sulit untuk hadir. iya, Kalau iya. kita mau rencana besok, Kalau cara-cara besok ya betul. Iya. Oke. sebenarnya tidak bisa besok. Nggak bisa besok. Iya, untuk hari Senin kalau guru bisa, Bisa, bisa. kalau guru bisa kita hari Senin ya kita mulai hari Senin. Siap. Karena Senin. secepatnya, kalau lebih cepat lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bisa banyak belajar begitu. Iya, iya, iya. Ya itu saja. Berarti rencana akan mengajar ya Iya. di minggu depan ya rencananya. Karena mungkin kalau besok mungkin ada salah satu siswa mungkin Iya. nggak hadir sepenuhnya ya. Iya. Beberapa siswa mungkin karena ada acara keluarganya Iya. dengan juga jarak tempuh gitu. Iya. Baik. Kira-kira nanti guru mengajar mata pelajaran apa nanti? Ya, saya mau belajar untuk mengangkat mata pelajaran IPA. Oke. Di mata pelajaran IPA ya. Iya. Kelas berapa tuh? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5. Materi mata pelajaran IPA-nya apa yang diambil? Kalau materinya materi tentang zat tunggal dan zat campuran. Oh, zat tunggal ya Iya. dan zat campuran. Baik. Jadi nanti guru akan mengajar mata pelajaran IPA. Kemudian materi yang diambil adalah Zat tunggal. zat tunggal dan zat campuran. Iya. Baik. Jadi itu yang saya akan observasi ya. Iya. Mata pelajaran IPA dengan materi zat tunggal dan zat campuran. Baik. Berkaitan dengan itu guru, kira-kira apa yang tujuan pembelajarannya ini? Ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan kegiatan ini siswa dapat berlatih membuat bagan tentang materi dan menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. Oh iya. Nah, kemudian yang kedua, dengan kegiatan ini siswa dapat mencoba membuat larutan, ya, agar dan siswa dapat menuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Baik, guru. Jadi tujuan pembelajaran dua tadi ya guru ya. Iya. Ini siswa berlatih membuat bagan, kemudian tadi bisa dari keterampilan apa tadi? Ya. Keterampilan Kemudian membuat larutan. membuat bagan. Oke. Ya, agar bisa membedakan zat campuran homogen dan heterogen. Baik. Zat campuran itu kan terbagi dua. Oke. Nah, apa saja nih persiapan hari ini yang sudah dikerja atau ada yang belum, yang perlu dipersiapkan dari materi yang kita akan ajarkan nanti anak ini? Ya, tentunya ada yang harus saya siapkan. Oke, Itu oke. berupa alat nanti yang mereka akan peragakan. Oh, alat peraga ya? Iya, alat peraga. untuk meragakan dan untuk membuat zat campuran tersebut. Iya, iya, iya. Iya, Membuat zat. saya harus mempersiapkan seperti air,
Air. Oke. Pewarna, Oke. terus bubuk seperti kopi, Kopi. iya, seperti tanah, karena dari situ akan membedakan nanti campurannya. Ya. Iya. Itu dari alat peraga yang nanti siswa akan memperagakan ya. Iya. Kira-kira ada media lagi yang digunakan? Ada lagi. Tentunya saya itu akan mungkin memperlihatkan gambar gitu. Oh, gambar ya, gambar. Gambar. Gambar yang ada di buku atau gambar yang sudah akan mengambil di Gambar yang sumber lain? Di sumber lain. Oh, sumber lain. Iya. Gambar sumber lain. Iya. Kemudian apa lagi yang dipersiapkan? Adakah LKPD yang akan dipersiapkan? Ya, itu juga saya akan belajar membuat LKPD. Oh, LKPD, oke, Iya. LKPD. Kemudian adakah yang digunakan alat elektronik di kelas nanti? Itulah seperti yang saya sampaikan tadi, gambar mungkin saya gunakan dengan menggunakan Proyektor ya? Proyektor. Oh, pakai laptop ya. Iya, gambar dari gambar tersebut gambar itu ditampilkan dengan itu. Oh iya, oh berarti gambar nanti Iya. tampilkan, kemudian alat peraga nanti anak-anak akan memperagakan ya. Iya. Oke. Jadi yang tadi itu persiapan tadi kan sudah akan disiapkan ya bukunya. Iya. Ini ada protanya ya, promesnya ya, Iya. RPP-nya. Kemudian alat peraga media yang akan digunakan, alat pendukung yaitu proyektor dan laptop ya. Iya. Oke. Jadi yang saya paham tadi Bu, berkaitan tadi seperti kesiapannya, tentu ada mungkin peserta didik ini karakteristiknya ini ada lambat, Iya. sedang, cepat. Iya. Ya, cara penangkapan guru menyampaikan materi nanti ini. Iya, tentunya dari berbagai siswa itu kan Ya. Mereka mempunyai karakter yang Berbeda-beda. berbeda. Oh, iya. Iya. Oke. Jadi mungkin ada lagi teknik ya, supaya mereka bisa sama-sama belajar gitu mereka. Jadi dari kendala tadi yang itu ya, karakteristik yang berbeda-beda, yang beragam ya. Iya. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran nanti Bu, berkaitan dengan materi tadi ini, agar materi tadi saat campuran ini strateginya? Strategi yang saya coba lakukan yaitu dengan mengelompokkan. Oh, buat kelompok ya, Iya, kelompok. membuat kelompok. Iya. Terus ada lagi tuh strategi yang digunakan. Jadi dan melihat mungkin yang lambat-lambat itu kan kita sudah mengetahui ya. mana siswa yang cepat menerima dan yang lambat gitu. Iya. Jadi mungkin kita campurkan yang agak lambat dengan cepat gitu, supaya bisa membimbing temannya. Jadi guru apakah yang digunakan saat mengetahui memang karakternya ini ada lambat, ada cepat, ada sedang? Kenapa guru? Apa yang digunakan? Yang digunakan kalau guru mengetahui ini karakternya ini lambat, ini cepat, ini sedang. Oh iya, karena setiap hari. Oh, setiap hari. Ya, setiap hari saya menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka materi. Ada dari situlah saya bisa melihat bahwa anak ini saya cukup satu kali dua kali menjelaskan dia sudah paham, tapi ada memang berkali-kali saya menjelaskan dia belum paham gitu. Berarti hasil pengamatannya Ibu setiap hari mengajar ini. Iya. Apakah masih ada perencanaan atau persiapan yang mungkin masih kurang, dirasa kurang? Mungkin guru yang bisa sampaikan tadi, mungkin yang adakah lagi? Mungkin ada yang kurang. Sudah itu mungkin dari pembicaraan kita ini
guru bisa menilai, Oh, iya, guru iya, iya. bisa menilai, memberikan saya masukan, mungkin bisa melihat, membantu saya menyampaikan, oh ini mungkin kurang. Dari sini saya bisa mungkin belajar. Baik, Minta saya masukan. oh ya, minta masukan dari saya ya. Terima kasih guru. Ya. Memang ini ilmu yang saya dapat juga kan mungkin dari, tapi luar biasa tadi kita mengamati siswa itu dari mengenai karakter mengajarkan, dan guru mungkin sudah lama mengajar, Ya. sudah menghadapi mereka saat mengajar di kelas ya. Jadi pengamatan guru sudah ada, Ya. mengetahui. Tapi biasanya supaya lebih ada alat mendukung, mungkin namanya asesmen. Iya, iya. Asesmen itu, asesmen di awal pembelajaran itu bisa kita sisipkan dalam pembelajaran siswa. Tapi itu bukan model dia, tapi hanya disisipkan dalam situ. Namanya pembelajaran berdiferensiasi namanya, sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Itu ada dengan asesmen. Jadi kita mungkin membuat lembar pertanyaan gitu seperti ini, apa bakat minatnya Nana, nah, terus kebutuhannya apa, kemudian karakternya bisa kita tahu, kemudian bisa kita masukkan juga mengenai perasaannya mereka. Jadi di awal sebelum kita masuk pembelajaran itu kita awali dengan menanyakan perasaannya dulu mereka. Dia datang dari rumah ke sekolah, kita tanyakan perasaannya sebelum belajar. Nah, setelah itu nanti belajar, di akhir pembelajaran kita menanyakan kembali perasaannya. Apakah mereka senang menerima materi yang kita sampaikan atau tidak. Itu jadi bahan refleksi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, supaya kita tahu, oh disinilah kita tahu ada kekurangan saya yang perlu saya benahi, begitu. Ya, kalau saya melihat dari apa yang guru sampaikan, berarti dalam hal ini saya yang harus terus yang Ya. harus belajar gitu Ya. ke mereka. Tentu ada kegalauan Ya. setelah pembelajaran itu. Mungkin ada siswa saya mungkin yang belum berhasil ini. Ya. Oke. Tentunya saya juga yang kurang belajar gitu Ya. tentang mereka. Kalau melihat dari apa yang guru sampaikan tadi Siap. saya. Gitu. Itu pengetahuan yang saya dapatkan. Memang mungkin saya pernah juga menerima seperti itu. Cuma itulah yang namanya tadi saya bilang, kalau lama kita sudah tidak berkomunikasi tentang pendidikan seperti ini, Ya. sebenarnya kita itu hanyut. Ya hanyut Ya. kan ya. Jadi, tapi kalau kita kembali sudah saling sharing seperti ini, kita seperti diingatkan kembali. Ya, betul. Ya. Lanjut guru. Tadi kan sudah persiapannya ya. Kemudian kapan nih waktunya untuk melengkapi sampai benar-benar siap ini? Kapan nih melengkapi sampai benar-benar siap? Memang alat tempurnya ini di kelas mengajar ini, dari medianya, alat peraganya tadi, dan kesiapan guru nantinya akan terlaksana setelah percakapan kita ini nanti. Mungkin saya di minggu depan ini. Dan kita rencana insya Allah hari Seninnya. Iya, Senin. Jadi untuk besok sepertinya saya belum bisa. Ya. Karena ada satu hal yang mengganggu pemikiran saya, harus saya Oke, selesaikan. siap. Mungkin saya bisa mulai dari hari Sabtu Ya. sampai betul-betul Fokus. ya, Oke, siap. Sabtu yang mulai Sabtu itu insyaallah. Dan saya minta bantuan dulu. Baik. Nah ini makanya saya tanyakan lagi ini, apakah nantinya guru ini memerlukan bantuan gitu? Kalau memerlukan bantuan dari persiapan yang kita mau siapkan ini, siapa yang bisa dibantu? Ya, kalau minta bantuan tentunya saya sangat mengharapkan bantuan. Oh, iya. Ya, terutama ya kepada. Oke, siap saya bantu, siap. Karena tentunya pengalamannya lebih banyak gitu. Ya, siap berbagi. Ada lagi mungkin bagi yang desainnya atau mengketiknya itu apa bisa bantu? Tentunya ada juga mungkin operator yang bisa membantu
Oh ya, operatornya jika oke siap. Operatornya berarti dua tadi ya. Iya. Saya kepala sekolah, saya insya Allah berbagi, kemudian nanti administrasinya bisa dibantu sama operatornya jika terkendala nanti. Oh iya, jadi dia yang bantu ya. Berkaitan nanti ini guru, supervisi kita nanti di minggu depan. Dari ngobrol-ngobrol kita tadi ini kaitannya ya dengan ya ini area pengembangan, aspek pengembangannya yang ingin hendak dicapai nanti bro, yang hendak ingin dicapai nanti, apa yang ingin dicapai nanti setelah di observasi ini? Tentunya yang pertama adalah yang target saya adalah siswa. Siswa ya, oke. Siswa. Karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk mereka, bagaimana supaya mereka bisa memahami betul-betul materi yang sudah disampaikan gitu. Oh ya, itu ya. Iya. Pengembangan yang ingin hendak dicapai ya. Yang pertama Siswa. itu adalah siswa. Berarti dia pembelajaran yang berpihak pada siswa ini, Iya. fokus di situ, oke. Kemudian yang kedua ada lagi. Medianya. Nah, dari saya. Oh, dari saya. Kembali Oke. ke saya. Pengembangan. Ya, tentunya di sini dari apa yang saya lakukan nanti, tentunya dari apa yang saya pikirkan, Ya. apa yang saya rencanakan, tentunya itu nanti di lapangan tentunya berbeda. Ya. Ya berbeda. Mungkin dari apa yang saya lakukan nanti, mungkin terdapat beberapa kesalahan gitu atau kekeliruan. Mungkin dari hal tersebut. Dari guru mungkin bisa mencari solusi untuk bisa bagaimana saya itu lebih baik lagi ke depannya gitu, maksudnya lebih bisa dapat mengajar dengan baik. Baik, gitu. Jadi yang dikembangkan tadi yang hendak dicapai tadi ya, tentunya fokus ke siswa ya, pembelajaran yang berpihak siswa, agar pembelajaran yang disampaikan tadi mudah dipahami ya, yang lebih tadi kan gunakan media supaya paham materinya ya, media-media konkret tadi kita siapkan, dan pembelajaran lebih bermakna untuk anak-anak. Jadi yang kemudian kedua tadi pengembangan dirinya ya, pengembangan diri untuk kompetensi dirinya ini lebih tingkatkan lagi agar ada peningkatan. Oke. Kemudian apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari pra observasi ini? Mungkin masih ada yang mau disampaikan untuk persiapan observasi. Ya, yang saya ingatkan kembali iya. supaya juga guru punya waktu. Iya siap berbagi. Punya waktu untuk bisa sama-sama saya belajar gitu. Oke. Iya. Itu Baik, sih. itu saya guru ya yang ingin disampaikan ya. Insya Allah saya siap kita kolaborasi, karena kolaborasi itu mempermudah, karena kalau kita sendiri galau sendiri juga masalahnya kita, jadi tidak ada rekan yang membantu. Baik guru, terima kasih lagi sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita persiapan observasi nanti di minggu depan. Saya doakan ya, semoga lancar. Amin. Dan persiapan yang sudah akan dipersiapkan tidak ada terkendala nanti di lapangan. Kemudian siswanya saya doakan juga sehat-sehat semua siswanya, termasuk guru, jaga kesehatan. Nanti kita akan berbicara lagi di setelah observasi nanti. Sekali lagi ya, terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama. Semangat guru ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.